Shalom, Assalamualaikum, salam bahagia semuanya teman-teman yang sedang persiapan untuk mengikuti ujian UKM PPG di tahun 2022 ini. Di sini kita akan mencoba membahas soal-soal kepribadian yang ada beberapa soal nantinya kita akan bahas bersama-sama. Kita mulai ya teman-teman. Nomor 1, ini ada beberapa soal yang sudah saya rangkum. Nomor 1, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? Bagian A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Bagian B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Bagian C, menyarankan kepada guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Bagian D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Bagian E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Nah, dari jawaban A, B, C, D, E yang sudah ada, opsi yang paling benar adalah jawabannya bagian B, alasannya. Karena dengan pertimbangan akan sensitif bila mana kita sendiri yang menyarankan kepada beberapa guru untuk tetap masuk. Kata tetap masuk sepertinya memaksakan kehendak sendiri. Ya, kata tetap masuk. Itu di setiap opsi jawaban ada kata tetap masuk ya. Nah, harusnya kita menjadi contoh sebagai guru dalam melaksanakan tugas. Begitu ya teman-teman ya. Oke, soal yang berikutnya nomor 2. Soal nomor 2 di sini teman-teman. Saya baca, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah bagian A, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Bagian B, menerima tugas itu dan menjalankannya setelah mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. Bagian C, walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Bagian D, merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya lebih baik. Bagian E, menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian A, alasannya. Karena kata kunci yang di soal guru diminta untuk mengkoordinasi panitia-panitia. Nah, di situ ya teman-teman ya. Itu jadi kita harus memahami dan menganalisa setiap jawabannya. Oke, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A, membiarkan saja, karena masing-masing siswa akan bertanggung jawab dengan sendirinya. Bagian B, memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Bagian C, memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademinya meningkat. Bagian D, memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. Bagian E,
membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, jawaban yang paling benar teman-teman adalah bagian E. Alasannya, prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Nah, itu ya teman-teman ya. Lanjut ya, nomor 4. Nah, ini nomor 4 ya teman-teman. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal, sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Bagian A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswi yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. Bagian B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Bagian C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru pembimbing dan konseling dan tata tertib sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. Bagian D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. Bagian E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Nah, jawaban yang paling benar di sini adalah bagian B. Alasannya teman-teman, karena guru saja tak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah dan menjadi teladan atau tauladan. Nah, begitu teman-teman ya. Berarti ada kerjasama semua dari semua komponen. Oke, lanjut nomor 5. Nah, ini nomor 5 ya teman-teman. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda, nah ini tugas kita sebagai seorang guru. Bagian A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Bagian B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Bagian C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Bagian D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Bagian E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Nah, jawaban yang paling benar di situ teman-teman bagian B. Alasan. Proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya karena guru tidak sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi dari pembelajaran. Begitu teman-teman. Lanjut untuk nomor 6. Nah, ini nomor 6 ya teman-teman. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah, nah, ketika pekerjaan kita yang sudah susah payah dikritik oleh kepala sekolah, apa yang kita lakukan teman-teman? Nah, opsi jawabannya di sini bagian A, tidak membalas kritikan tersebut. Dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Bagian B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Bagian E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Nah, di sini teman-teman jawaban yang paling benar adalah bagian D.
Alasannya, yang kita hadapi adalah Kepsek, kepala sekolah, sosok seorang guru. Jika dihadapkan dengan situasi yang panas, mestinya seperti itu. Kalau kita tidak tahu apakah yang kita kerjakan itu benar-benar salah, dalam opsi ini diperkuat dengan kata mencermati kritikan. Nah, dalam statement ini, kita belum tahu apakah kepala sekolah kritikannya benar atau tidak. Jadi kita harus menahan diri, mencermati dulu apa yang disampaikan seorang pimpinan. Untuk apa? Ya, untuk melakukan perbaikan. Lanjut teman-teman. Nomor 7. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik. Kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Bagian A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. Bagian B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Bagian C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. Bagian D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. Bagian E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir, meskipun jaraknya jauh. Nah, jawaban yang paling benar teman-teman adalah bagian B. Karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, jadi tidak bisa diputuskan sendiri. Harus ada diskusi, berarti berdiskusi dengan ketua RT, tokoh masyarakat untuk mencari solusi. Nah, di situ teman-teman. Lanjut ya teman-teman, nomor 8. Nah, ini soalnya teman-teman, saya baca ya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda hanya 120 orang siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120, ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Tetapi pada saat pendaftarannya, kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang Anda lakukan? Nah, ini kan keponakan dari kepala sekolah. Susah teman-teman. Nah, ini ada opsi jawaban dikasih. Bagian A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu daripada calon siswa lain. Bagian B. Menerima calon siswa lainnya yang bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Bagian C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. Bagian D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Bagian E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sudah jelas itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling benar adalah bagian E. Alasannya, segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Lanjut. Ya, sama dengan soal sebelumnya tadi, berarti ada diambil musyawarah. Lanjut teman-teman. Nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah adalah bagian A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D.
masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah, sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Bagian E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Nah, di sini teman-teman, sekolah itu kan sebuah instansi, sebuah lembaga, jadi tidak mungkin masyarakat terlalu mencampuri sampai urusan dalam sekolah. Nah, jawaban yang paling tepat di sini, teman-teman, adalah bagian A. Alasannya, sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah, itu teman-teman ya. Lanjut ke nomor 10. Nah, soal nomor 10 tadi kembali tadi seperti soal nomor 1 tadi teman-teman. Jadi soal nomor 10-nya sama dengan soal nomor 1 tadi teman-teman. Nah, sampai di situ dulu. Dan jangan lupa dukung channel ini, di like, di subscribe, dan di komen kira-kira apa yang mestinya kita tambahin teman-teman ya. Soal selanjutnya menyusul pada video berikutnya. Jangan lupa hidupkan tombol lonceng pemberitahuan bila mana ada nanti video yang baru. Terima kasih. Selamat belajar.